Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teman Belajar. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal lanjutan dari subtes penalaran umum. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal nomor 14, pernyataan yang paling sesuai dengan isi tabel tersebut adalah pernyataan yang paling sesuai dengan isi tabel. Berarti kita fokus ke isi tabelnya. Kita analisis terlebih dahulu masing-masing opsi jawaban, kemudian kita cocokkan dengan tabel. Kita ke opsi yang A. Tenaga kerja sektor pertanian perlu ditingkatkan karena mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tenaga kerja sektor pertanian. Februari 2012 itu 41,20 juta, kemudian Februari 2013 39,96 juta. Berarti mengalami penurunan, memang mengalami penurunan, tetapi apakah perlu ditingkatkan? Nah, di tabel itu tidak ada menjelaskan apakah perlu ditingkatkan. Jika seperti itu, kita bisa membaca teksnya, karena teksnya itu pasti akan berkaitan dengan isi tabel. Jadi kita baca dulu teksnya nih, apakah memang sektor pertanian itu perlu ditingkatkan karena mengalami penurunan. Kita baca di paragraf pertama. Kepala BPS, Suryamin menilai jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang menurun sebagai sinyal kemajuan pembangunan. Sinyal kemajuan pembangunan. Artinya, jika sektor pertanian itu menurun, maka merupakan sinyal kemajuan pembangunan. Jika merupakan sinyal kemajuan pembangunan, artinya tidak perlu ditingkatkan. Malahan jika mengalami penurunan itu bagus. Berarti opsi A ini salah. Opsi yang B, pengangguran semakin menurun karena menurunnya tenaga kerja sektor pertanian. Pengangguran memang menurun dari 7,61 juta menjadi 7,12 juta. Tetapi apakah menurunnya pengangguran itu disebabkan karena menurunnya tenaga kerja sektor pertanian? Ya, belum tentu. Jadi, tidak bisa kita simpulkan bahwa pengangguran itu menurun karena menurunnya juga tenaga kerja sektor pertanian. Apalagi di teks itu di teksnya tidak menjelaskan bahwa bahwa menurunnya tenaga kerja sektor pertanian itu adalah salah satu alasan juga menurunnya pengangguran. Berarti opsi yang B ini salah. Ke opsi yang C, penurunan tenaga kerja sektor pertanian karena peningkatan tenaga kerja sektor industri dan jasa. Tenaga kerja sektor pertanian menurun, kemudian tenaga kerja sektor industri dan jasa dari 22,2 juta menjadi 23,5 juta. Berarti mengalami peningkatan. Tapi apakah peningkatan tenaga kerja sektor industri dan jasa itu meningkat karena adanya penurunan tenaga kerja sektor pertanian? Ya, kita baca dulu teksnya. Nah, di kalimat kedua, hal itu mengingat jumlah tenaga kerja di sektor industri dan jasa meningkat. Oh, berarti artinya sektor pertanian itu menurun karena adanya peningkatan di jumlah tenaga kerja di sektor industri dan jasa. Berarti opsi yang C ini tepat. Jadi kemungkinan opsi jawabannya adalah opsi yang C, tapi kita baca dulu opsi yang D dan E. Penurunan tenaga kerja sektor pertanian akan berakibat buruk pada ketahanan pangan. Ini sama sekali tidak dijelaskan di teks, jadi tidak bisa kita jadikan sebagai opsi jawaban yang tepat. Kita lanjut yang E, terjadi penurunan jumlah pengangguran sebesar 9,5% dari tahun sebelumnya. 7,61 juta menjadi 7,12 juta. Apakah menurun sebesar 9,5%? Ini dijelaskan di paragraf kedua. Tingkat pengangguran 7,12 juta orang pada Februari 2013, sedangkan pada Februari 2012 ada 7,61 juta orang. Ini ada penurunan 5,92% tingkat pengangguran. Jadi, persentase penurunannya itu adalah 5,92%, bukan 9,5%. Berarti untuk soal nomor 14, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 15. Simpulan yang tepat untuk teks tersebut adalah... karena kita belum baca teksnya, jadi kita baca dulu teksnya.
Kepala BPS Suryamin menilai jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang menurun sebagai sinyal kemajuan pembangunan. Hal itu mengingat jumlah tenaga kerja di sektor industri dan jasa meningkat. Pada sektor industri, penyerapan tenaga kerja naik dari 22,2 juta orang atau 19,71 pada Februari 2017 menjadi 23,5 juta atau 20,15% pada Februari 2013. Penurunan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dan meningkatnya sektor industri dan jasa menjadi sinyal kemajuan pembangunan perekonomian, ujar Suryamin pada pemaparan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2013 di Jakarta, Senin, tanggal 6 bulan 5 2013. Selain itu, jumlah angkatan kerja juga meningkat pada Februari 2013 mencapai 121,19 juta orang dibandingkan Februari 2012 yang hanya 120,41 juta orang. Tingkat pengangguran 7,17 juta orang pada Februari 2013, sedangkan pada Februari 2012 ada 7,61 juta orang. Ini ada penurunan 5,92% tingkat pengangguran, tutur Suryamin. Suryamin menambahkan struktur penduduk usia 15 tahun ke atas berjumlah 175,1 juta pada Februari 2013. Dari struktur jumlah penduduk usia tersebut, ada 121 juta di antaranya aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan 53,9 juta orang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi. Suryamin mengatakan bahwa sektor pertanian, perdagangan, jasa kemasyarakatan, dan sektor industri masih menyerap tenaga kerja. Oke, dari teks ini membahas terkait dengan beberapa sektor dan banyak yang mengalami peningkatan dan penurunan. Oke, kita baca opsi jawabannya, kita cocokkan. Ke opsi yang A, sektor perekonomian Indonesia mengalami peningkatan pada Februari 2013. Nah, di sini tadi kita baca memang perekonomian Indonesia itu memang mengalami peningkatan pada Februari 2013. Ditandai dengan apa? Ya, ditandai dengan meningkatnya tenaga kerja sektor industri dan jasa dan menurunnya tenaga kerja sektor pertanian. Di teks kan menjelaskan jika di sektor pertanian itu mengalami penurunan dan tenaga kerja di sektor industri dan jasa meningkat, maka itu merupakan sinyal kemajuan pembangunan. Artinya sektor perekonomian Indonesia itu mengalami peningkatan dan juga diperkuat dengan angkatan kerja yang mengalami peningkatan. Kemudian ditandai dengan pengangguran juga yang mengalami penurunan. Artinya jika angkatan kerja meningkat, kemudian pengangguran itu menurun, maka sektor perekonomian itu mengalami peningkatan pada Februari 2013. Berarti kemungkinan opsi yang paling tepat di nomor 15 ini adalah opsi yang A. Tapi kita baca dulu di opsi-opsi selanjutnya. Opsi yang B. Meningkatnya tenaga kerja sektor industri menjadi penyebab menurunnya sektor pertanian. Oke, opsi yang B ini memang ada. Meningkatnya tenaga kerja sektor industri memang menjadi penyebab menurunnya sektor pertanian. Tetapi ini bukan merupakan simpulan teks. Ini tidak menjelaskan terkait dengan keseluruhan tenaga kerja sektor industri dan menurunnya sektor pertanian. Ini banyak di teks ini banyak membahas terkait dengan hal lainnya seperti angkatan kerja, pengangguran, dan lain-lainnya. Jadi, opsi yang B ini tidak bisa kita simpulkan sebagai simpulan teks. Kemudian yang C, meningkatnya angkatan kerja menjadi sinyal positif pertumbuhan ekonomi. Oke, ini memang ada di teks, tapi ini juga bukan merupakan simpulan. Ini hanya merupakan kalimat penjelasan dari kalimat-kalimat yang lainnya. Opsi yang D, sektor pertanian, perdagangan, jasa kemasyarakatan, dan sektor industri menjadi penyerap tenaga kerja. Oke, opsi yang D ini juga bukan merupakan simpulan walaupun berada di kalimat terakhir, apalagi kalimatnya masih mengatakan masih menyerap. Jadi bukan menjadi penyerap, tetapi masih menyerap. Oke. Opsi yang E, penurunan jumlah pengangguran menjadi sinyal positif pembangunan. Oke. Ini sama dengan opsi yang C, memang meningkatnya angkatan kerja dan menurunnya jumlah pengangguran itu memang merupakan sinyal positif pembangunan atau pertumbuhan ekonomi, tetapi ini bukan merupakan simpulan dan tidak menjelaskan keseluruhan isi teks. Jadi untuk soal nomor 15, opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang A, yaitu sektor perekonomian Indonesia mengalami peningkatan pada Februari 2013.
Oke, soal nomor 16. Penulis teks tersebut bertujuan agar pembaca, karena sebelumnya kita telah membaca teksnya, jadi tidak perlu kita baca ulang, kita cukup menganalisis masing-masing opsi jawaban, kemudian kita cocokkan dengan teks. Oke, kita ke opsi yang A. Mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oke, opsi A ini bisa memang karena di teks ini menjelaskan terkait dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari Februari 2012 ke Februari 2013. Tapi kita simpan dulu, kita ke opsi yang B. Menyadari bahwa banyaknya sektor lapangan kerja dan tenaga kerja mempengaruhi kemajuan pembangunan. Nah, opsi yang B ini juga bisa karena memang di teks menjelaskan terkait dengan sektor lapangan kerja dan tenaga kerja. Tapi kita simpan dulu. Opsi yang C, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, ini juga bisa karena memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam teks, seperti tenaga kerja sektor industri dan jasa, tenaga kerja sektor pertanian, angkatan kerja, dan pengangguran. Tapi kita simpan dulu. Opsi yang D, mengetahui bahwa sektor industri Indonesia telah mengalami peningkatan. Oke, ini memang ada di teks, tetapi ini bukan merupakan tujuan utama dari teks tersebut atau bukan merupakan tujuan utama penulis dalam menulis teks tersebut. Kenapa? Karena di teks ini bukan hanya menjelaskan terkait dengan sektor industri, tetapi ada beberapa sektor lainnya. Jadi bukan opsi yang D. Opsi yang E, mengetahui bahwa pengangguran bisa menurun jika pertumbuhan ekonomi meningkat. Oke, ini memang ada, tetapi sekali lagi ini bukan merupakan tujuan utama penulis karena di teks ini tidak menjelaskan keseluruhan terkait dengan pengangguran dan masih ada beberapa hal yang lain yang dijelaskan dalam teks. Jadi bukan ini. Jadi opsi kita sisa A, B, C. Manakah yang paling tepat? Opsi yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu menyadari bahwa sektor lapangan kerja dan tenaga kerja mempengaruhi kemajuan pembangunan. Kenapa? Karena di teks ini memang fokus pada sektor lapangan kerja dan tenaga kerja. Dan dibuktikan dari teks-teksnya. Di teks ini hanya membahas terkait dengan lapangan kerja dan tenaga kerja. Contohnya nih, tenaga kerja sektor pertanian yang menurun sebagai sinyal kemajuan pendidikan. Kemajuan pembangunan. Kemudian tenaga kerja di sektor industri dan jasa meningkat. Kemudian apalagi ini nih, angkatan kerja juga yang meningkat. Kemudian ada jumlah angkatan kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi, yang mana lebih banyak aktif dalam kegiatan ekonomi daripada yang tidak aktif. Berarti teks ini menjelaskan terkait dengan sektor lapangan kerja dan tenaga kerja yang banyak mempengaruhi kemajuan pembangunan. Jadi, untuk soal nomor 16, opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 17. Kelemahan isi teks tersebut adalah, teksnya juga tidak perlu kita baca karena kita telah membacanya di soal-soal sebelumnya. Kita langsung analisis opsi jawabannya. Opsi yang A, menurunnya tenaga kerja sektor pertanian tidak disertai alasan penyebabnya. Ini ada di paragraf pertama. Kepala BPS Suryamin menilai jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang menurun sebagai sinyal kemajuan pembangunan. Hal itu mengingat jumlah tenaga kerja di sektor industri dan jasa meningkat. Artinya ada penyebab mengapa tenaga kerja sektor pertanian itu menurun. Apa penyebabnya? Ya karena jumlah tenaga kerja di sektor industri dan jasa itu meningkat. Berarti bukan opsi yang A. Lanjut opsi yang B. Perubahan jumlah tenaga kerja dari berbagai sektor tidak disertai persentase jumlahnya. Ini juga sudah pasti salah. Kenapa di teks ini banyak membahas terkait dengan persentase, mulai dari penyerapan tenaga kerja naik dari 22,2 juta orang atau 19,71%. Jadi ada persentasenya, kemudian ada persentase 20,15%. Kemudian apalagi ada persentase pengangguran yang menurun, yaitu penurunannya adalah 5,92%.
Jadi opsi yang B ini sudah pasti salah karena di teks itu membahas terkait dengan persentase jumlahnya. Kemudian opsi yang C, isi teks tidak sesuai dengan isian tabel. Ini sudah pasti salah. Isi teks itu sudah pasti sesuai dengan isi tabel. Lanjut, opsi yang D, teks tidak mencantumkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2012 dan 2013. Oke. Memang opsi yang D ini memang tepat karena jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2012 dan 2013 tidak dicantumkan dalam teks. Tetapi apakah ini perlu? Jumlah penduduk Indonesia perlu dicantumkan dalam teks? Ini tidak perlu dicantumkan ya. Kenapa? Karena teks ini hanya membahas terkait dengan kondisi ketenagakerjaan. Jadi yang perlu dicantumkan itu hanya terkait dengan kondisi ketenagakerjaan seperti tenaga kerja sektor industri dan jasa, tenaga kerja sektor pertanian, angkatan kerja, dan pengangguran. Jadi kita hanya memerlukan jumlah penduduk yang seperti itu, bukan jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Itu sangat-sangat tidak perlu dijelaskan dalam teks. Berarti bukan opsi yang D juga ya. Opsi yang E, meningkatnya tenaga kerja sektor industri dan jasa tidak disertai alasan penyebabnya. Nah, ini tepat. Karena di teks ini memang tidak ada penjelasan kenapa meningkatnya tenaga kerja sektor industri dan jasa. Jadi tidak ada alasan penyebabnya. Berarti untuk soal nomor 17, opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Soal nomor 18. Oke, ini terkait dengan penalaran logika. Kita baca dulu. Jika kakek membaca koran di ruang tamu, maka kakek tidak menggunakan kacamatanya. Jika kakek tidak menggunakan kacamatanya, maka kakek akan kesulitan membaca. Pagi ini kakek tidak menggunakan kacamatanya. Kesimpulan yang benar sesuai dengan informasi di atas adalah, oke, dari informasi ini kita cari kesimpulan dengan menganalisis masing-masing premisnya atau asumsi. Nah, untuk premis yang pertama adalah di kalimat pertama, yaitu jika kakek membaca koran di ruang tamu, maka kakek tidak menggunakan kacamatanya. Untuk premis kedua, jika kakek tidak menggunakan kacamatanya, maka kakek akan kesulitan membaca. Nah, untuk premis ketiga, pagi ini kakek tidak menggunakan kacamatanya. Artinya, jika kakek tidak menggunakan kacamatanya, itu sesuai dengan premis 2, yaitu kakek akan kesulitan membaca. Jadi, kesimpulannya adalah pagi ini kakek akan kesulitan membaca. Jadi soal seperti ini sebenarnya mudah asalkan kita bisa menggunakan nalar kita atau logika kita untuk memahami isi soal. Berarti untuk soal nomor 18, soal yang paling tepat adalah opsi yang D. Lanjut. Oke, ini terkait dengan penalaran analitik. Dan ini juga sering muncul di soal-soal UTBK. Kita baca dulu. Rina ingin mengikuti 4 kegiatan di sekolah. Sekolah mengharuskan Rina untuk mematuhi ketentuan berikut. Ketentuan yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dipilih adalah pramuka, majalah, paduan suara, paskibraka, pencinta alam, PMR, dan teater. Ketentuan yang kedua, PMR dan paskibraka hanya boleh dipilih salah satu saja. Yang ketiga, siswa yang ikut paduan suara harus ikut juga majalah. Ketentuan yang keempat, siswa yang ikut pencinta alam tidak boleh ikut teater. Untuk untuk ketentuan yang terakhir, pramuka diwajibkan bagi seluruh siswa. Nah, soalnya adalah jika Rina ingin ikut teater, kegiatan yang dapat diambil adalah, sekolah mengharuskan untuk mematuhi beberapa ketentuan dan Rina itu ingin mengikuti 4 kegiatan di sekolah. Nah, yang satunya itu sudah ada yaitu teater. Nah, apalagi 3 kegiatan yang harus diikuti Rina? Oke, kita analisis melalui ketentuan-ketentuan yang ada. Rina itu ingin teater. Oke, kita tulis dulu. Teater. Nah, ada di ketentuan yang keempat, yaitu siswa yang ikut pencinta alam tidak boleh ikut teater.
Nah, Rina ini ingin ikut teater. Dengan kata lain, Rina tidak boleh ikut kegiatan pencinta alam. Berarti untuk pencinta alam ini sudah pasti tidak akan diikuti oleh Rina. Dan opsi B dan E ini sudah pasti salah karena ada pencinta alam. Kemudian kita lanjut. Ketentuan yang terakhir, pramuka diwajibkan bagi seluruh siswa. Artinya Rina itu juga harus ikut pramuka. Berarti pramuka yang kedua adalah yang kegiatan yang diikuti oleh Rina, pramuka. Nah, sisa 2 kegiatan lagi yang harus dipilih Rina nih, karena sudah ada teater, ada pramuka. Kita lanjut. Sisa ada 2 ketentuan, yaitu PMR dan Paskibraka hanya boleh dipilih salah satu saja. Kemudian siswa yang ikut paduan suara harus ikut juga majalah. Nah, kemungkinan yang paling tepat yang bisa diambil oleh Rina adalah kegiatan paduan suara dan juga majalah. Kenapa? Karena jika Rina ingin mengambil salah satu dari PMR dan Paskibraka itu kan harus dipilih salah satu saja. Contohlah Rina mengambil PMR. Nah, Rina mengambil PMR, berarti sisa satu lagi yang belum diambil Rina. Oke, PMR ingin diambil Rina, kemudian paduan suara. Nah, paduan suara itu harus juga diikuti oleh majalah. Jadi, jika seperti itu, maka otomatis yang diikuti oleh Rina itu kelebihan 1, ada 5 kegiatan. Jadi, itu PMR dan Paskibraka itu tidak bisa diambil. Jadi, kemungkinan yang paling tepat yang bisa diambil Rina adalah paduan suara. Karena paduan suara juga harus ikut juga majalah, maka majalah juga pasti akan diikuti oleh Rina. Berarti yang dapat diambil Rina adalah kegiatan teater, pramuka, paduan suara, dan majalah. Oke, ada di opsi mana? Paduan suara, pramuka, dan majalah. Opsi yang A. Oke, kita lanjut. Soal nomor 20, ini terkait dengan deret bilangan. Ini juga benar-benar menggunakan logika dan membutuhkan banyak-banyak penalaran, sehingga kita harus latihan soal. Kita harus menganalisis bilangan-bilangan ini, manakah bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik. Oke, kita tulis ulang dulu. 5, 6, 4, 12, 16, 11, 66. Oke. Kalau kita lihat dan kalau kita analisis, polanya adalah 5 ke 6 itu ditambah 1, kemudian 6 ke 4 itu dikurang 2, 4 ke 12 itu dikali 3, berarti polanya tambah 1 kurang 2 kali 3, berarti 1, 2, 3. Berarti kemungkinan 4, 5, 6, dan seterusnya. Dan untuk operasinya yaitu tambah kurang kali. Berarti untuk 12 ke 16 ini kemungkinan adalah tambah 4. Coba kita tambah 4 ya. 12, 13, 14, 15, 16. Nah, itu memang cocok sesuai. Tambah 4. Berarti 16 ke 11 ini kurang 5. Dan 11 ke 66 itu dikali dikali 6. Dan selanjutnya ya, untuk mengisi titik-titiknya adalah ditambah 7. 66 tambah 7 berapa? Oke, 66 tambah 7. 7 tambah 6 itu 13. Simpan 1. 6 tambah 1, 7. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu 73. Jadi polanya adalah tambah 1 kurang 2 kali 3 tambah 4 kurang 5 kali 6 tambah 7, dan seterusnya jika masih ada. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Oke, ini pola gambar dan kita harus menentukan bilangan apa yang paling tepat untuk mengisi tanda tanya ini. Dengan cara kita perhatikan di pola-pola yang lainnya, pola-pola yang sudah ada. Jadi kita cocokkan apakah bisa dioperasikan.
Dioperasikan seperti apa? Ya, bisa saja ditambah, dikurang, dibagi, dikali, atau sebagainya. Jadi kita benar-benar harus menganalisisnya. Kita ikuti di pola-pola yang telah ada nilainya, kita ikuti, kita analisis. Kalau kita lihat, pojok kanan ini dibagi pojok kiri menghasilkan hasil yang di bawah. Coba kita bagi. 10 bagi 5 itu 2. 32 dibagi 4 itu 8. Berarti untuk pola gambar yang ini pasti polanya seperti itu. 20 dibagi 4 itu 5. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Nah, soal seperti ini juga terbilang mudah asalkan kita menggunakan nalar dan logika kita. Oke, mungkin untuk soal penalaran umum cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal-soal selanjutnya. Terima kasih.